Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam setiap kejadian atau setiap fenomena selalu ada hikmah di baliknya. Nah, salah satunya kita akan mengambil salah satu hikmah hari ini adalah tentang apa yang familiar, yaitu namanya kitab sezaman. Nah, dengan izin Allah dan mengharap ridho Allah dan mudah-mudahan ini kelak akan menjadi manfaat, saya akan menulis salah satu karya monumental untuk saya sendiri, yaitu merekam ulama-ulama yang sezaman dengan saya. Nah, salah satu contohnya adalah sudah saya reportase sebagian, dan sebagai contoh walaupun belum lengkap dan saya butuh waktu untuk banyak berbicara dengan keluarga ini, yaitu Kiai Miftahul Akhyar. Beliau Rois Am PBNU dan kebetulan saya menjadi saksi sejarah terpilihnya beliau sebagai Rais Am di Muktamar Lampung. Saya hadir langsung ke Lampung dan ini merupakan suatu saya harap karya ini kelak bisa bermanfaat. Nah, saya akan merekam bagaimana silsilah beliau, bagaimana siapa saja keturunan beliau, anak, cucu dan lain sebagainya, dan juga untuk biografinya, di mana lahir, dibesarkan di mana, nyantri di mana, kemudian organisasinya, riwayat dan semuanya, dan termasuk karya-karyanya. Insya Allah akan saya reportase selengkap mungkin. Ya, memang ini adalah butuh waktu dan butuh silaturahim keliling ke banyak kiai, dan tentu butuh finansial yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sedikit. Ya, mungkin karena kesibukan saya mengasuh salah satu pondok pesantren sehingga mungkin di waktu-waktu senggang. Ya, paling tidak butuh kendaraan. Mudah-mudahan saya cepat diberi rezeki punya kendaraan yang lumayan tidak capek ya. Ya, karena untuk keliling kan harus kendaraannya ya fit ya, tidak mogokan. Ya, gak apa-apa kalau mau ikut di dalam sejarah penulisan ini. Misalkan punya mobil banyak dikasihkan ke saya, tapi yang bagus, yang enak ya, jangan yang monggoan. Ikut serta di dalam melahirkan salah satu karya monumental. Kenapa? Karena penting, karena ya seperti tadi, kitab sezaman ini ternyata sekarang ini banyak dibutuhkannya dan kita tidak pernah sadar akan hal itu. Nah, saya tidak akan melewatkan kesempatan itu, apalagi atas desakan dari beberapa teman yang untuk mencatatkan autobiografinya. Nah, salah satu misalkan kita ambil dari Kiai Miftahul Akhyar. Kiai Miftahul Akhyar ini adalah putra daripada Kiai Abdul Ghani yang menikah dengan Nyai Aswiyah. Kiai Abdul Ghani ini ada di daerah Juat. Kiai Abdul Ghani adalah putra daripada seorang kiai dari daerah sekitar Pati, Jawa Tengah. Namanya adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini waktu kecil namanya Asiman. Nah, ketika kecil namanya Asiman, kemudian mengganti namanya menjadi Abu Bakar, punya anak Kiai Abdul Ghani. Nah, Kiai Abdul Ghani menikah dengan Nyai Asfiyah, punya anak Kiai Miftahul Akhyar. Di antara saudara-saudara Kiai Miftahul Akhyar ini atau anak daripada Kiai Abdul Ghani ini adalah Kiai Bedawi, Nyai Zahrah, Kiai Masduki, Kiai Mustaqim, Nyai Mu'addah, Kiai Misbah, Kiai Miftahul Akhyar, Kiai Murtado, Nyai Muhammad, Kiai Fadlullah dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan kita ambil contoh dari anak-anak ininya, cucu-cucunya Kiai Abdul Ghani ini, misalkan dari Nyai Zahra, di situ ada Gus Faru, Gus Fatih dan lain sebagainya. Dari Kiai Masduki ada Nyai Fatimah, ada Gus Ainul Mujitabe dan lain sebagainya. Dari Kiai Misbah ada Gus Salman Al-Farisi, terus dari Kiai Miftahul Akhyar sendiri ada Gus Muzaki dan lain sebagainya. Termasuk juga Muiz ya. Muiz menikah dengan hubungan keluarga dengan keluarga pondok pesantren yang lain. Salah satu contohnya misalkan anak daripada Kiai Miftahul Akhyar menikah dengan pondok pesantren Salafiyah Bangil Kauman.
dan juga anak perempuan dari Kimatul Akhir juga menjadi menantu dari Nyai Mutmain Ashon Demangan Bangkalan. Dan Kiai Murtado misalkan punya anak diantaranya adalah Mu'tikoh, Gus Mudir dan lain sebagainya. Kiai Fadlullah misalkan punya anak Gus Abdul A'la dan lain sebagainya. Di dalam segala sesuatu pasti ada hikmahnya, dan saya tidak akan melewatkan hikmah ini, yaitu membuat sebuah karya namanya Kitab Sezaman.